إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan insyaallah kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis 33, dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita akan bahas dua hadis 33 dan juga 34 insyaallah taala. Hadis pertama berkaitan dengan fiqih qada. Fiqhul qada. Ya, qada di sini bukan qada maknanya ada, bukan. Ya. Qada itu ada beberapa makna dalam syariat. Al-qada ada beberapa makna dalam syariat. Yang pertama makna mutlak, yaitu makna kemutlakan qada yang artinya adalah ada, yaitu penunaian. Ya. Qada artinya menunaikan gitu, menunaikan sesuatu, menuntaskan sesuatu. Itu makna pertamanya. Misalnya qadaul hajah, ya, menunaikan hajat, menuntaskan hajatnya. Hajat itu kan kebutuhan. Ba'da intihai waqtihi bisababin ma'dzurin gitu, atau bi'udzurin fi'lu syai' ba'da intihai waqtihi bi'udzurin. Itu qada secara syariat, dan pengertian yang kedua yaitu melakukan sesuatu, ya, fi'lu syai'in atau fi'lu amalin, ya, fi'lu ibadatin dan semisalnya. Melakukan sesuatu setelah selesai waktunya dikarenakan uzur, maka itu qada. Ya, seperti seseorang, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran daripada salat dan kelupaan salat, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingat, di luar waktunya, maka ini qada namanya. Ini qada. Ya, menunaikan sesuatu setelah selesai waktunya karena ada sebab. Jadi bukan pada waktu asalnya. Karena ada uzur, karena ada sebab, maka dia hanya bisa melakukannya setelah selesai waktunya. Paham di sini? Yang qada yang ketiga maknanya adalah mahkamah, pengadilan atau peradilan. Jadi qada ini dalam syariat Islam berarti ada 3 makna. Tinggal kita bagaimana mencocokkan makna tersebut disesuaikan dengan konteksnya. Al-qada yang pertama yaitu maknanya yaitu al-ada, yaitu menunaikan, al-fi'il, menuntaskan atau menunaikan sesuatu. Makna qada yang kedua yaitu melakukan sesuatu di luar waktunya karena ada uzur dan sebab yang diberi uzur gitu loh. Yang ketiga makna qada yaitu penghakiman, mahkamah, pengadilan. Taib. Memang dalam syariat Islam ada juga makna qada berikutnya, tetapi ini bukan masuk ranah fikih.
masuk ranah usuluddin atau aqidah, yaitu al-qadha bermakna al-qadar. Al-qadha bermakna al-qadar. Anggaplah 4 makna lah ya. 4 makna, yang keempat adalah al-qadar, takdir. Al-qadha adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, al-qadha adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ya itu hanya perluasan maksud aja makna, melainkan kita langsung menuju ke pembahasan hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya orang-orang itu diberikan keleluasaan dengan sebab klaim mereka, maka pasti akan banyak orang yang akan mengklaim harta orang lain dan darah orang. Sekiranya manusia diberi keleluasaan dengan sebab klaim mereka, maka dakwah itu artinya klaim. Maka terdakwa artinya adalah orang yang diklaim melakukan suatu jarimah, suatu Indonesia jarimah itu ya, pidana, tindak pidana. Itu terdakwa, dari bahasa Arab itu, dari dakwah. Dakwah di sini artinya tuduhan, ya, klaim dan semisalnya. Sekiranya manusia itu diberikan keleluasaan dari segi dengan sebab klaim mereka, dakwah mereka, maka banyak orang akan mendakwa atau mengklaim harta orang lain dan darah mereka, darah orang lain. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Tetapi al-bayyinah, bukti itu diwajibkan untuk dilampirkan oleh pendakwa. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah itu diwajibkan atas orang yang mengingkari tudingan atau dakwah tersebut. Mafhum amla? Fahim tuh? Jadi di sini fiqhul qadha namanya, yaitu fikih dalam masalah pengadilan. Pengadilan yang adil itu adalah ketika ada kasus, kan biasanya kan ada laporan. Laporan itu kan biasanya mengklaim, ya, mengklaim bahwa biasanya mengklaim bahwa saya fulan begini, mengklaim bahwasanya fulan memiliki hutang sama saya, misalnya, ya, maka ini namanya dakwah. Nah, objek yang diklaim itu namanya orang yang di sini mudda'a. Ya, jadi mudda'i itu orang yang memberikan berkas laporan klaim atau orang yang mengklaim. Nah, adapun klaimnya itu sendiri, kontennya itu dakwah namanya. Nah, orang yang terdakwa mudda'a alaih, orang yang didakwa, orang yang terdakwa, orang yang dituding. Ya, ini baru sampai level dakwah, terdakwa. Belum sampai level apa? Kalau di Indonesia apa? Gimana di Indonesia? Mana yang tersangka dulu apa terdakwa dulu? Tersangka. Tapi habis itu terdakwa. Habis itu terpidana. Habis itu digoreng sama media lama, habis itu hilang kasusnya, kan gitu. Ya kan? Nah, iya. Kayak sama aja bohong, ya kan? Enggak usah nyebut-nyebut, ya. Ya, kalau kayak itu enggak usah dikasusin kan? Iya. Tapi dalam Islam ini kan al-bayyinah 'alal mudda'i, yang mengklaim terjadi pembunuhan itu harus memberikan barang bukti atau memberikan bukti. Lihat ini bayyinah, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Lihat dari awal, law yu'tan nasu bida'wahum. Sekiranya manusia diberikan, apa diberikan di sini? Yaitu diberikan hak. Diberikan hak, maksudnya diberikan keleluasaan untuk mendapatkan apa yang mereka klaim. Bida'wahum, dengan sebab klaim mereka. Ya. Seandainya yu'ta, manusia ini diberikan, yang memberi siapa? Yang memberi adalah hakim dan qadhi. Yang memberi adalah hakim dan qadhi, ya gitu. Ingat di sini ikhwan, hakim dan qadhi apa bedanya? Sebenarnya istilah ini ya istilah syar'i. Hakim itu bisa maknanya qadhi, bisa juga maknanya waliul amr. Ya, paham di sini ikhwan? Hakim atau hukam, jamaknya hakim itu hukam, itu punya dua makna di sini, yaitu maknanya bisa waliul amri, bisa juga maknanya qadhi. Qadhi itu qadhi.
apa yang ngetuk palu itu loh. Ya hakim bahasa kita. Hakim bisa bermakna penguasa, bisa bermakna hakim. Yang ngetuk palu yang memutuskan perkara itu hakim. Adapun qadhi, ya hakim itu namanya qadhi. Yang memberikan qada, yaitu keputusan penghakiman. Oke? Kalau misalnya ada istilah atau buku muamalah syar'iyyah ma'al hukam, cara bersikap yang syar'i bersama waliul amri atau bersama hakim? Bersama waliul amri, itu makna hukam di sini, makna hakim di sini. Jadi hakim bisa bermakna waliul amri, masuk dalam presiden, menteri dan pejabat-pejabat itu hakim. Hakim dari segi mereka memiliki apa? Otoritas gitu loh. Adapun hakim bermakna qadhi, maka ini yang di pengadilan. Ya, dua-duanya hakim gitu. Namun dalam ilmu manhaj sikap mauqif ahli sunnah wal jamaah ma hukamil muslimin, gitu misalnya. Prinsip atau sikap ahli sunnah wal jamaah bersama dengan terhadap apa? Para pemimpin kaum muslimin. Jadi hakim di sini maknanya pemimpin bisa. Oke? Tapi dalam fikih ini hakim yang kita maksud apa? Yaitu hakim. Ada nama lain enggak selain hakim? Hakim yang biasa ngetok palu, ya gitu. Jadi yang memberikan hak itu hakim. Nah, lau yu'tan nasu bidakwahum, seandainya manusia itu diberikan oleh hakim keluasan dengan sebab atau keluasan hak dengan sebab klaim mereka sendiri, ya, maka orang-orang itu akan mengklaim semuanya. Taib, klaim itu apa? Dakwah itu apa? Mendakwakan sesuatu, ya, mengklaim sesuatu. Menganggap sesuatu itu, mengklaim sesuatu adalah menganggap suatu hal tertetapkan atau ternafikan. Menganggap suatu hal atau bukan. Mengklaim sesuatu adalah klaim itu apa? Menegaskan, menandaskan suatu hal baik sebagai penetapan untuk dirinya atau penafian daripada dirinya, terhadap dirinya. Mengklaim atau dakwah itu adalah mengklaim akan suatu hal baik dengan cara menetapkan pada dirinya atau menafikan dari dirinya. Paham enggak? Mengklaim suatu hal baik dengan cara menetapkan hal tersebut pada dirinya atau menafikannya dari dirinya. Paham enggak? Mau dikasih contoh apa enggak? Enggak mau? Ya udah, kita lanjut. Misal apa? Isbat misalnya. Ana mengklaim ke hakim bahwasanya rumah yang antum tinggali adalah rumah milik ana. Paham? Ini isbat atau nafi? Ini menetapkan atau menafikan? Isbat, menetapkan. Kalau misalnya bilang terjadi desas-desus bahwasanya ana ngutang sama antum 50 juta. Baik, kemudian ana ke hakim dan ana bilang, "Wahai hakim, sesungguhnya saya tidak memiliki hutang pada fulan 50 juta." Ini klaim kan? Klaim. Klaim untuk menafikan dan membebaskan diri dari tudingan punya hutang. Tapi ini klaim nafi, menafikan, meniadakan. Sampai sini paham enggak, ikhwan? Ya, sampai sini paham. Taib. Seandainya manusia itu diberikan keluasan hak dengan sebab cuman klaim belaka dari mereka, maka orang-orang itu akan banyak mengklaim harta orang lain dan juga darah orang lain. Ya, yaitu rijal di sini, yaitu rijal yang tidak mengenal, ya, tidak takut sama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tidak takut sama Allah. Dan ini banyak terjadi di masyarakat barat, yang mereka itu tidak peduli dengan Allah Azza wa Jalla, tidak takut dengan Tuhan. Di Indonesia bisa terjadi juga. Sangat bisa terjadi. Terlebih kalau masalah waris. Ini sangat banyak klaim isbat dalam masalah waris. Betul tidak? Antar saudara bahkan sampai santet penyantet. Mengklaim bahwasanya ini adalah hak saya. Biasanya orang terbesarnya, kakak tertuanya itu biasa kayak gitu. Allah, ini banyak sekali terjadi walaupun di kampung, kerakusan yang luar biasa.
pada orang-orang kakak-kakaknya, apa mas-masnya atau mbak-mbaknya. Ya. Yang paling buncit itulah yang kemudian akan dijadikan tumbal. Enggak dapat apa-apa. Kira-kira pernah dengar enggak cerita seperti ini, ikhwan? Enggak pernah. Ada enggak kayak gini, ikhwan? Ada, banyak. Iya, karena enggak paham agama. Tahu bahwasanya dalam Islam itu ada ilmu faraid, ada ilmu tentang waris, tapi enggak mau ikutan dengan itu. Karena apa? Hawa nafsu dan kejahilan. Itu diperparah juga dengan traumanya sebagian masyarakat dengan sebagian ustadz-ustadz kampung atau qadha atau kehakiman, yang mana mereka tadinya berharap bisa mendapatkan pencerahan syar'i dari itu dengan adil, tahunya malah ustadz-ustadz kampung ini malah semakin menguras. Mungkin kayaknya terjadi, kawan. Jangankan warisan, itu tahlilan kan ngurus. Dari mana ustadz-ustadz kampung dapat duit? Emang mereka dagang? Bisnis? Enggak. Ya duitnya dari tahlilan, dari pengajian, dari maulidan. Kalau lagi kan kayak gitu, ikhwan. Antum pernah dengar ditanya di rumah antum atau di kontrakan antum, ada orang datang bawa box atau tromol sumbangan RT misalnya buat tahlilan ntar malam atau besok malam. Pernah ditanya gitu enggak? Ya kan? Banyak kan kayak gitu? Atau enggak pernah kelihatan antum seperti itu? Hah? Iya, maulidan bukan tahlilan. Tahlilan biasanya individu, pribadi atau keluarga. Buat maulidan berapa kapan malam kapan tahu tuh. Ya, tolong dong sumbangin. Itu setiap warga di RT tersebut atau RW bahkan itu dimintain kayak gitu. Kalau ditodong kayak gitu kan gak enak. Kita punya rumah gede misalnya enggak ngasih kan malu gitu loh. Kalau kita nasihin tahlilan atau maulidan tuh bid'ah, mereka makin ini nanti. Tapi anggaplah dari setiap rumah dapatlah 5.000 lah. 10 rumah aja 50.000. Satu RT berapa rumah kira-kira? Bisa nggak ratusan? Ratusan. Lebih? kayak iklan apa ya? Ya. Ratusan. Dapat 5.000 kali 100 misalnya udah berapa? 500.000. Itu kalau 5.000. Ada yang memang pro tahlilan ngasih 50.000 sekali ini. Masya Allah. Yang kayak siapa? Ustadz dong. Emang mereka kan cuma pion-pion yang dimajukan doang untuk dijadikan tumbal. Ustadznya yang kaya. Iya. Makanya mereka melestarikan hal seperti ini. Ya. Tapi itu nggak ada nyambungnya dengan fikih qadha ya. Baik. Hanya saja ini ana juga kesal juga dengan seperti ini gitu loh. Ya kalau memang mau kaya ya ada caranya gitu loh. Baik. Jadi orang-orang ini rijal yang yakhaf, yang tidak takut sama Allah itu akan mudah mengklaim harta. Mereka ketika orang tuh nggak takut sama Allah, harta yang dia dapatkan tuh dia peduli. Mau haram ke, mau enggak ke. Darah juga, soal darah dia nggak peduli. Ya, termasuk yang kematian belakangan ini gara-gara sepak bola dan semisalnya. Itu orang-orang nggak peduli itu. Ya. Banyak orang yang nggak takut sama Allah Azza wa Jalla, nggak takut akhirat nanti bagaimana gitu loh. Pembunuhan berencana dengan konspirasi, nggak peduli dengan hukuman Allah di mahkamah akhirat nanti. Padahal dalam fikih dibahas loh kayak gitu. Pembunuhan berencana bukan hanya yang menembak langsung, bahkan yang merencanakan itu juga bakal kena qisasnya. Jadi kalau misalnya bunuh satu orang, konspirasinya 20 orang. Itu semua yang berkonspirasi sampai otak-otaknya itu juga akan diqisas. Iya. Diqisas juga. Main man. Orang paling utamanya, otaknya ini, brainnya ini. Itu akan diqisas juga. Itu dalam Islam gitu. Jadi satu yang mati kisahnya 20 orang sekaligus karena mereka semua perkakas untuk mematikan ini. Ya. Taib, soal harta dan juga darah. Adapun orang yang takut sama Allah maka dia akan sangat-sangat menjaga harta. Maksudnya menjaga harta dalam artian jangan sampai dia makan harta orang lain dan jangan sampai dia menumpahkan dan menyakiti fisik orang lain.
Jadi bisa jadi ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, boleh jadi banyak orang yang akan mengklaim harta orang lain. Hak waris misalnya. Sertifikat tanah, ini tanah milik siapa misalnya. Masjid dibangun di atas tanah perusahaan. Apakah antum pernah dengar yang seperti ini? Dibangun di atas tanah perusahaan atau dibangun di atas tanah properti keluarga atau pribadi, tapi udah kadung udah dibangun masjid oleh orang, nekat dia bangun masjid. Ya. Tanah itu ada yang punya, perusahaan. Tapi selama ini masih kosong, dibiarkan karena perusahaan tersebut tidak bergerak. Ya, tidak mengaktifkan tanah tersebut. Maka dibuatlah masjid untuk warga. Taib. Ini dalam bahasa Arab masuk kemana? Sariqah atau ghasab? Sariqah itu nyuri. Nyuri atau ghasab? Masuk ke ghasab. Dan banyak dari fuqaha mereka menyatakan bahwasanya salat di atas ard al-maghsubah itu tidak sah. Banyak dari fuqaha yang menyatakan seperti itu. Tapi nyatanya di kenyataan ada beberapa masjid, jangankan wakaf, tanah itu hanyalah tanah yang dighasab, yaitu yang dirampas oleh yang sekarang menjadi ketua DKM dan imamnya misalnya. Karena kerakusan dia udah pengen bercita-cita punya masjid dan bercita-cita pengen jadi imam. Tuh, kadang-kadang kerakusan seperti itu dan syahwat popularitas itu membuat seseorang tidak peduli. Nah, kemudian ketika masjid tersebut digugat oleh perusahaan pemilik tanah itu, maka mereka mengklaim bahwa kalian anti-Islam. Enak kan? Gampang kan? Paham gak di kronologinya? Betapa buruknya orang-orang seperti ini. Ya, mereka mengklaim bahwa tanah ini milik masjid mereka. Buktikan, ini pemerintah ini harus tegas sebenarnya. Buktikan, kalau memang ini tanah kalian wahai DKM masjid. Mana sertifikat tanahnya? Atau mungkin ada IMB-nya. Dan kemudian berkas-berkas yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kalian ini pemilik tanah, sahibul mal, sahibul ard. Maka ternyata pihak perusahaan punya, ini sertifikat kami, ini tanah kami. Pemerintah terus apa? Harusnya pemerintah mencabut izin tersebut karena itu hak dari milik perusahaan. Tapi kan itu masjid. Wah, ini pemerintah, ini pasti rezim ini nih, gara-gara rezim ini tuh kan. Banyak orang kemudian menyalah-nyalahkan rezim, padahal kronologinya kalau kita turutkan, ya salah mereka sendiri. Gitu loh. Salah mereka sendiri. Gitu, ya. Jadi kadang-kadang kita itu menggaruk tidak pada tempat yang gatal. Mengobati tidak pada spot yang sakit. Malah justru yang disalah-salahkan adalah yang tidak bersalah gitu loh. Wah, ini perusahaan ini anti-Islam. Pemerintahan juga nih, masa masih dibongkar, akhirnya dikobarkanlah api fitnah oleh orang-orang yang syahwatnya besar ini dari segi kekuasaan atau popularitas dan ketertakjuban pada sorban yang menghampar di kepalanya, yaitu ustadz. Lagi-lagi ustadz, parah nih ustadz. Padahal yang sedang mengkaji juga ustadz gitu. Tapi inilah dunia kita jemaah sekalian. Dunia penuh dengan kerakusan, masya Allah. Masih dunia sini dunia keduniaan. Maka mereka mencatut nama agama untuk mengklaim yang bukan hak mereka. Begitu juga dengan darah. Banyak yang dengan keagamaan mereka mengklaim tentang masalah darah. Tapi dalam kasus darah ini biasanya menginginkan adanya qisas. Misalnya mengklaim bahwasanya dia telah membunuh saudara saya. Dia telah membunuh saudara saya. Maka wahai Pak Hakim, bunuh dia sebagai qisas karena dia telah membunuh saudara saya. Seperti itu maksudnya. Di antara contohnya. Ya. Taib, tetapi solusinya bagaimana? Walakin al-bayyinatu ma'al mudda'i. Tetapi al-bayyinah, bukti, harus ada proof yang konkret, yang nyata, diwajibkan atas orang yang mengklaim.
Ya. Wal yaminu 'ala man ankar, dan harus ada sumpah bagi orang yang mengingkari bagi orang yang mudda'a alaih ini. Jadi kita punya 5 hal di sini. Pertama, ya, ada 5 rukun di sini. Pertama, ada mudda'i. Baik-baik pahami baik-baik. Mudda'i itu orang yang mengklaim, baik isbat atau nafi. Paham? Paham gak ikhwan? Antum kayak lemas banget, kayak kurang minum madu antum kayak ini. Ya. Satu, mudda'i yaitu orang yang mengklaim. Anda sengaja teriak karena Anda juga agak ngantuk. Kalau antum ngantuk, Anda jadi tambah ngantuk ini. Tolong jangan ngantuk lah. Yang seger, ayo. Tampakkan pada Anda itu antum tuh rijal. Jangan letoy kayak gini, kayak mukhonnas ya. Mukhonnas ya kayak banci gitu. Enggak, rijal gitu loh. Iya, yang kelihatan minimal kelihatan kayak orang lah antum lah gitu. Mudda'i itu yaitu orang yang mengklaim. Ini rukun pertama. Rukun kedua, ada mudda'a alaih, orang yang dituding atau orang yang diklaim. Orang yang dijadikan sasaran atau objek yang diklaim. Ini harus ada. Lah kalau mengklaim tapi nggak ada sasaran ya ngapain coba? Yang ketiga, dakwah. Klaimnya apa? Ini juga harus ada. Pak Hakim, saya mau mengklaim sesuatu. Apa? Tidak ada. Nggak bisa lah. Yang keempat, setelah ini terjadi ini, harus ada kemudian 2 berikutnya sebagai konsekuensi dari adanya dakwah, yaitu al-bayyinah dan al-yamin. Al-bayyinah wajib untuk nomor pertama yaitu al-mudda'i. Al-yamin, sumpah, itu wajib untuk nomor yang ketiga yaitu al-mudda'a alaih. Al-mudda'a alaih. Faham gak kawan di sini? Taib, cuman rumitnya adalah ketika bayyinah itu sudah ditunjukkan oleh mudda'i, orang yang mengklaim. Sementara orang yang diklaim, walaupun buktinya udah jelas, yang diklaim pengen ngaju banding dengan apa? Sumpahnya. Di sini manakah yang harus hakim pilih? Bukti jelas, karena bukti itu sifatnya netral. Enggak? Bukti itu natural dan netral gitu loh. Iman natural, iman netral. Adapun sumpah itu kan lisan secara subjektif dia. Enggak, paham enggak? Walaupun dia bersumpah demi Allah saya enggak gini-gini. Walaupun boleh jadi yang mudda' alaihi ini yang benar, yang memberikan bukti justru itu bukti palsu gitu. Udah berusaha divalidasi, iya benar ini, tapi ternyata bisa mengelabui, ternyata saking dahsyatnya dan hebatnya dia mudda' ini. Di sini penguasa hakim berijtihad, dia kemudian tetap memilih mudda'i karena buktinya tampak nyata di hadapannya. Ya itu memang aturannya seperti itu. Adapun karena canggihnya si penipu ini untuk membuat bukti yang luar biasa canggihnya, ya itu urusan dia dengan Allah nanti. Begitu Pak. Begitu jemaah ikhwan. Ya. Kita akan memberikan bayyinah. Contoh bayyinah. Pertanyaan, bayyinah itu apa? Ya, proof, bukti. Tapi ikhwan, dalam perwalian, dalam mahkamah, salah kalau misalnya bukti itu hanyalah saksi, syahadah. Syahadah itu artinya persaksian. Syahadah artinya persaksian. Bersaksi dengan lisan, atau memang dia adalah saksi kejadian. Ya, itu bisa. Tetapi bukan satu-satunya metode yang disebut bayyinah. Maka lafal yang Rasulullah SAW pilih di sini bayyinah, bukan syahadah. Kenapa? Karena syahadah bukan satu-satunya yang bisa menjadi proof untuk klaim seseorang. Melainkan bisa juga dengan bukti lainnya. Yang penting itu menjadi bayyinah. Kenapa disebut bayyinah? Karena bayyinah itu sesuatu yang bayyin dan mubayyin.
Sesuatu yang wadih dan mubayyin, jelas dan menjelaskan kebenaran, maka disebut bayyinah. Makanya surat Al-Bayyinah artinya apa? Bukti-bukti yang nyata, yang real, yang menjelaskan, jelas dan menjelaskan. Kalau dia memberikan bukti namun gak jelas, maka belum sah proofnya, gak bisa di-approve proofnya. Iya, paham gak? Misalnya seseorang mengklaim bahwa Pak Hakim, saya adalah lulusan UI gitu misalnya. Ini kan klaim kan? Klaim. Apa buktinya? Katakan ini dia klaim, harus ada buktinya. Ini ijazah S1 saya di UI. Ternyata proofnya itu ijazahnya kena air. Namanya agak buram apa? Kena air gimana sih? Dan belum dipres, belum dilaminating. Ini nggak jelas ini. Ya, salah sendiri nggak dilaminating sih kamu. Gimana dapat ijazah kayak gini? Ini mah bukan proof, ini waterproof. Ya. Taib diterima nggak? Nggak diterima karena ini walaupun ini syahadah maksudnya sertifikat, belum menjadi bayin, belum jelas, nama jelas, nggak jelas kok. Ya, nama kamu siapa nama kamu? Jatmiko Adi Susanto. Ya, nggak ada ini Jatmiko Jatmiko. Udah ini nggak bisa. Coba cari bukti lain. Kartu mahasiswa ada nggak dulu? Udah saya buang Pak di hutan UI, ya kan? Terus gimana? Coba bukti lain lah apa? Oke, sekarang bukan bukti ijazah, sekarang bukan bukti tertulis, sekarang bukti saksi mata. Datangkan kepada saya dosen-dosen kamu dan juga mahasiswa-mahasiswa, dan mereka juga harus memperlihatkan identitas ke-UI-an mereka, ke-UI-an. Hah? Maka didatangkanlah kemudian para jas kuning ya kan weekend jas kuning ya kan, dan ke mahkamah bawa bikun juga ya, bis kuning ya. Gak emang kayak gitu, ada bis kuning transportasi UI ya. Antum anak mana sih? Ya lulusan SMA pantesan. Enggak. Astagfirullahaladzim, enggak. Ada juga bukan lulusan sana tahu. Kemudian datang, iya Pak, kami menjadi saksi bahwasannya Jatmiko Adi Susanto, subhanallah, hafal kan? Iya. Beliau ini memang adalah murid kami. Ini mahasiswa juga, iya beliau teman kami, teman sekelas. Taib ini proof bukan? Proof. Bayinah. Ya, sekarang tinggal orang yang lawannya. Ternyata lawannya itu adalah lawan yang mempertanyakan akan apa? Akan ke-UI-annya si Jatmiko ini. Kata dia, tidak Pak Hakim, demi Allah dia bukan anak UI. Dia itu anak UIN, kurang N. Di sini kira-kira demi Allahnya dia ini enggak? Dianggap enggak? Enggak. Kamu mau sumpah pakai nama apa juga, ini proofnya udah bayinah. Dan semua bukti-bukti surat-surat mereka juga jelas anak UI. Enggak bisa, dah. Enggak ada. Ya berarti sidang selesai, diketok pakai aqua fit. Udah enggak ada lagi ajuan banding, udah selesai. Kasus case closed ya. Gitu. Jadi walakin al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi bisa dengan syahadah, bisa juga dengan bukti-bukti lainnya berupa qarinah ya lainnya. Dan ya bukti itu tidak mesti tertulis, tidak mesti tersaksikan. Kadang-kadang oleh hakim itu dilihat buktinya dari psikologis orang ini dan juga dari kelakuannya, dari track recordnya, dipelajari juga orang ini gitu loh. Masih tahu nggak kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Yaitu di sini dikasahkan ada dua perempuan yang ada perempuan, kakak perempuan dan ada perempuan yang berebutan bayi ini salah satu bayi mereka itu ada meninggal, udah wafat. Dan tinggal satunya nih, bayi satunya nih.
Maka yang kakak bilang ini bayiku, yang adik bilang ini bayi aku. Maka kemudian mereka berdua pun mengarahkan permasalahan ke Nabi Daud yang ketika itu hakimnya mereka. Maka Nabi Daud alaihissalam kemudian beristihad bahwasanya ini bayinya kamu wahai kakak perempuan. Kenapa? Alasannya apa? Nabi Daud memilih ini bayinya kamu wahai perempuan yang lebih tua. Karena ijtihadnya Nabi Daud pakai qarinah. Qarinah itu indikator. Indikatornya dia apa? Bahwasannya kakak perempuan ini mungkin sudah tua dan mungkin sudah menopause. Ya. Sehingga ya dia menginginkan bayi tersebut karena memang itu bayi satu-satunya yang tidak akan ada bayi lagi setelahnya. Paham nggak maksudnya? Jadi ya tapi walaupun ijtihad seperti ini, qarinah seperti ini qarinah yang lemah sebenarnya. Karena itu tidak menafikan bahwa saya bayi ini milik adik perempuan, gitu loh. Hanya karena apa? Hanya karena ini dia memperjuangkan bayinya ini karena mungkin dia tidak akan melahirkan lagi, jadinya betul-betul ini miliknya, makanya diperjuangkan walaupun direbut, ya gitu. Namun kemudian dan yang adik perempuan itu ya kan umurnya masih mudaan dan masih ada kesempatan untuk melahirkan lagi, jadi ya bukan bayi dialah kayaknya. Namun kemudian tidak puas, keduanya tidak begitu puas dengan kehakiman Nabi Daud alaihissalam. Ya. Maka kemudian mereka menghadap ke Nabi Sulaiman yang merupakan anak siapa? Anak Nabi Daud alaihissalam. Maka mereka berdua pun mengabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika melihat kayak gitu, pada bertengkar, ini bayi saya. Lihat laki-laki ini laki-laki. Maka pada habis sikin, maka Nabi Sulaiman memerintahkan pengawal atau siapa, kasih saya pisau sini. Kasih saya pisau. Loh, mau ngapain Pak? Saya mau belah anak ini jadi dua, biar dipakai satu buat kamu, satu buat kamu. Yang gede, perempuan yang tua bilang, oke, siap, nggak apa-apa, dibelah. Yang adik perempuan bilang, jangan udah biarin itu anak kakak saya, nggak apa-apa, itu anak kakak saya. Yang penting jangan dimatiin. Maka kemudian Nabi Sulaiman akhirnya memutuskan jangan tidur, memutuskan bahwasanya ini adalah milik kamu wahai kakak adik perempuan. Qarinahnya apa, ikhwan? Qarinahnya di psikologis yang tercermin di ucapannya dan keputusan adik perempuan ini. Udah biarkan dia hidup. Udah nggak apa-apa buat kakak saya. Gitu. Lihat, berarti di sini bayyinah itu kadang-kadang enggak mesti bukti tercatat atau persaksian manusia. Ya. Tapi bayyinah itu bisa jadi hal-hal yang di-capture oleh mujtahid atau oleh si hakim ini. Oh, ini benar, ini ketahuan buktinya ini. Tapi buktinya itu berupa body language, kalimat yang terucap, begitu. Bisa seperti itu, ya. Bisa seperti itu. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan istri Al-Aziz, ya. Kalau misalnya gamisnya atau pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam terkoyak di bagian depan, maka yang benar adalah si perempuan dan Nabi Yusuf bohong. Kalau misalnya koyaknya pakaiannya itu di belakang, maka yang dusta adalah perempuan itu dan yang benar adalah Nabi Yusuf. Ya, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun. Maka ketika Al-Aziz itu majikannya, ya. Anggaplah majikan gitu, ya.
melihat gamisnya Nabi Yusuf itu terkoyak dari belakang. Maka berkatalah Al-Aziz apa? Berkata apa? Innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya ini termasuk tipu daya kalian. Kaidikunna, kunna dengan jamak perempuan. Padahal yang bersalah siapa? Satu orang kan? Antum paham kan kisah ini? Laki-laki harus paham kisah ini, ya. Karena ya seru juga gitu. Innahu min kaidikun. Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian. Kunna ini kembali ke siapa? Ke perempuan pada umumnya. Enggak ke satu orang itu doang yang disebut namanya Zulaikha gitu kan? Katanya. Ya Siti Zulaikha. Benar enggak katanya namanya itu? Hah? Benar enggak sih? Enggak antum dengarnya itu enggak rata-rata? Zulaikha kan? Iya. Sampai ada nyanyian Juleha gitu kan? Iya. Nah, innahu min kaidikun, ini termasuk tipu daya kalian. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu besar. Besar tipu daya kalian. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan kaidus syaitan itu, tipu daya syaitan itu lemah. Tapi tipu daya perempuan besar, beneran. Dan di antara kebiasaan perempuan itu playing victim, ya kawan. Mumpung nggak ada perempuan di sini. Ada? Di bawah. Dengar nggak? Coba di mute dulu ya. Mohon maaf ya. Jadi juga play victim. Yang menyebab kesalahan dia, yang disalahin siapa? Suaminya. Enggak? Antum ngerasain nggak? Ngerasain? Kesian banget antum punya istri kayak gitu. Iya kak, itu istri antum, ya bukan istri anda enggak kayak antum. Ya. Tadi yang salah siapa? Dia. Yang harus minta maaf siapa? Ya antum lah. Ya itu kayak gitu. Playing victim, ya. Berperan sebagai korban padahal dia pelakunya. Ya. Dan sekarang kalau antum lihat di infotainment, ya, keretakan rumah tangga sebagian dari artis muslimah. Pasti yang dicela siapa sekarang? Laki-lakinya dipolisiin. Boleh jadi penyebabnya siapa? Perempuan, kita nggak tahu. Makanya kita ketika namanya fiqhul qada dalam menjadi qadhi, hakim, ya, dalam masalah urusan rumah tangga orang, kalau antum dengerin cerita dari sisi perempuan doang, wah pasti antum salah nanti. Pasti yang salah yang laki-laki. Tapi kalau dari dua sisi, antum kemudian memikirkan lebih dalam, antum dapatkan belum tentu yang laki-laki yang salah. Walaupun bisa jadi yang laki-laki salah, bisa jadi, tapi belum tentu. Oh iya. Ini udah tercatat dalam sejarah, ikhwas sekalian. Tercatat dalam sejarah. Ini di antara contohnya. Jadi kan Allah Ta'ala sebutin sejarah Nabi Yusuf ini supaya kita belajar benar-benar. Dengan detail di setiap kisah dan perjalanan yang disebutkan dalam surat Yusuf, itu semua detailnya ada pelajaran. Sekarang nih, ketika si perempuan tadi, Imratu Aziz, itu kan ngejar Nabi Yusuf di dalam kamar, kemudian Nabi Yusuf pengen keluar dari kamar, ditarik kan ininya. Iya. Nah, ketika keluar, baik Nabi Yusufnya atau si perempuan itu kan keluar kamar, itu langsung ada si Aziznya itu di depan, di ambang pintu langsung ada Aziznya yang langsung lihat. Tiba-tiba langsung perempuan victim mode on. Wahai, tahukah engkau, wahai Aziz, tahukah engkau apa hukuman untuk orang yang hendak mencederai kehormatan? Tuh lihat, langsung berbalik. Lah kalau kita gini, lah. Kok jadi situ ya? Kok jadi inyongnya salah? Lah sih, langsung bingung kan? Lah, kok jadi saya yang salah? Ya kan? Tapi bisa perempuan kayak gitu bisa berakting. Dan ajaibnya laki-laki itu adalah orang yang mudah untuk kena tipuan wanita dalam masalah acting. Mudah kehasut laki-laki itu. Apalagi ini pasangannya lagi. Cuman alhamdulillah Allah Ta'ala beri hidayah pada Al-Aziz dan juga ada satu saksi yang memberikan faedah tadi.
tentang masalah terkoyaknya depan atau belakang. Ya, ini yang perlu dipelajari ikhwan sekalian. Jadi hati-hati kalau misalnya kita memutuskan perkara, apalagi ana sebagai dai ikhwan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari ummahat berkaitan dengan kejanggalan suaminya. Seolah-olah laki-laki sekarang tuh banyak sekali yang buruk, walaupun memang. Iya, beneran. Tapi kan kita nggak bisa langsung memvonis keluarga ini berantakan, ini suaminya ngawur ini dan seterusnya. Belum tentu separah itu juga. Ya. Bisa jadi suaminya bertingkah banyak jajan ya gara-gara istrinya juga mungkin istrinya ada perbuatan-perbuatan yang membuat suaminya itu nggak puas dengan istrinya. Tetapi inna kaidakuna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu begitu besar. Contohnya tadi, perempuan yang tadi disebutkan Imratul Aziz baru keluar dari pintu aja ngelihat langsung suaminya, itu langsung aktingnya 180 derajat berbalik. Yang tadinya penuh keinginan kepada Nabi Yusuf tiba-tiba penuh kejijian. Bayangkan, itu bisa perempuan kayak gitu. Kalau kita nggak bisa. Kita susah untuk kayak gitu. Kita agak lambat dulu untuk bersikap 180 derajat. Iya. Kita baru habis dari jalan raya, hawa-hawa jalan raya tuh. Masuk ke kantor, masih ada hawa-hawa jalan rayanya. Tapi kalau perempuan insya Allah bisa untuk bersikap yang lebih nggak kelihatan. Laki-laki kalau misalnya ngelihat perempuan, butuh berapa detik sampai merubah arah matanya. Betul atau benar? Tawa aja. Ngeliatin baru. Kalau perempuan cukup. Antum nggak tahu kan selama ini antum dilirik perempuan? Hah? Lagi jalan antum dilirik sama perempuan. Cukup sekali aja ngelirik antum. Tahu nggak antum? Hah? Mas Aga tahu nggak? Lagi jalan, gagah ini jenggotnya masya Allah, ahli kopi ya. Jalan. Iya, masya Allah jalan gitu. Antum tahu nggak Mas Aga? Antum dilirik sama perempuan? Nggak tahu kan? Tahu antum? Berarti antum berarti ngelirik juga. Sama lah ini. Hah? Iya sama. Pak Adi mana Pak Adi? Pak Adi mana? Ah Pak Adi. Lagi antum lagi jalan, tahu nggak ada perempuan lirik antum? Enggak, karena emang nggak ada. Kalau antum nggak ada. Kalau antum nggak ada. Kalau beliau masya Allah dilirik, beliau masya Allah. Iya. Karena tahu dilirik maka lirik balik makanya. Iya. Abu Dimas. Kemarin Dimas WhatsApp ana itu nanya-nanya hal-hal yang ana juga lupa pertanyaan apa. Udah kerja di mana gitu beliau, masya Allah. Hah? Iya. Ana Dimas yang waktu itu di perusahaan Madu Taifah ini. Ana pengen nanya Ustaz, telepon saat iya, nanya apa ana lupa. Iya. Ana lupa, ana balas tapi karena ana enggak peduli ana lupain. Ya ana lupa pertanyaan apa ana lupa. Ada pertanyaannya, coba nanti ana lihat. Coba dia. Masya Allah Dimas, masya Allah. Dimas. Itu. Mana ya? Ada waktu itu Dimas itu. Mana itu? Udah tenggelam kali dia, udah. Kebanyakan rata-rata dimasukin. Namanya Dimas. Nggak ada ya. Penting banget kali ya. Ngapain? Iya. Ya, seperti itu ikhwas sekalian. Tadi seperti itu masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Misal lagi, ini terakhir insyaallah. Ada seorang perempuan mengklaim kepada hakimnya bahwa suaminya itu nggak pernah menafkahi dia. Oke. Sebenarnya masalah nafkah dan itu bisa seorang perempuan ke waliul amri, ke hakim gitu loh. Mengadu itu bisa.
amat disayangkan. Semoga Allah beri hidayah kepada penguasa kita. Kalau pakai hukum syar'i betul-betul total gitu, itu mungkin di setiap kecamatan itu ada hakim tersendiri gitu loh, untuk menerima pengaduan rumah tangga. Sekarang coba kita lihat, rumah tangga tuh banyak yang amburadul. Karena perempuannya tuh bingung mau ngadu ke siapa. Suaminya juga bingung mau ngadu ke siapa, bingung. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang mau nikah tapi ditahan sama walinya. Ini kan ada fikihnya detail loh ini. Perempuannya mau nikah udah cocok sama calon suaminya, walinya nahan. Atau bukan wali deh, orang yang bukan jadi wali. Misalnya paman, terus habis itu ibu kandung. Kadang ibu tiri nggak setuju, kadang tetangganya nggak setuju. Dan habis itu mempertimbangkan, wah nggak usah dah. Ya, masya Allah ini kesian nih perempuan mau nikah, nggak ada tempat mengadu. Mau kemana? Ke polisi? Nggak ada polisi ngurus kayak gini. Mau kemana? Ayo. Makanya semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada masyarakat negeri ini. Tapi harus dari masyarakatnya juga harus paham ilmu syar'i. Nanti akan terbit orang-orang yang paham ilmu syar'i menjadi penguasa insyaallah. Ya, masya Allah itu. Sekarang kesian banget. Ya. Nah misalnya seorang perempuan datang ke hakim. Pak Hakim, ini suami saya setahun penuh atau lebih belum pernah nafkahin saya, nggak cukup rumah, nggak menafkahi saya. Ya. Nah kemudian laki-lakinya juga ada, enggak lah, bohong Pak Hakim, enak aja. Saya udah nafkahin dia baik-baik kok. Di sini Pak Hakim ini, wah ini masalah kayak gini mah. Satu mengklaim kayak gini, satunya mengingkari. Ya udah, saya mau ke rumah kalian. Kapan Pak Hakim? Sekarang. Sekarang. Bentar dulu dong, saya mau siapin. Saya mau siapin buktinya. Enggak. Sekarang ayo ke rumah. Maka datanglah hakim itu ke rumah dengan pasangan suami istri ini. Masuk rumah, Assalamualaikum. Buka kulkas, blok, makanan banyak banget. Gak nafkahin dari mana, Oneng? Ini kan ini nafkah juga ini. Iya Pak, iya. Ini kan nafkah. Tuh makan banyak, susu ada, ayam, dari geprek, semua ada lah semuanya. Kamu nggak ngelihat orang-orang punya banyak kekurangan, ini udah cukup kayak gini, kamu malah nggak bersyukur, malah kamu mengklaim suami kamu nggak menafkahi. Suami juga menang tuh, oh nyaho sia, ya. Rasain tuh, pekno, ya kan gitu. Kamu ini perempuan gak bersyukur, tahu nggak kata Rasulullah? Oh ceramah ini hakimnya. Ya Pak Ustadz, hakim. Iya. Kalau misalnya hakim itu seperti ini, masya Allah punya ilmu syar'i betul-betul, bukan malah cuman hafal undang-undang, tetapi hafal juga Al-Quran dan Sunnah, masya Allah. Ya ajaib. Itu indikasi dan bukti yang dilihat langsung oleh hakim dan dipelajari oleh hakim atau perwakilan dari hakim. Makanya yang seperti ini bisa. Begitu ya ikhwas sekalian. Apa ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan. Kalau enggak ada, ana tutup ini. Mungkin satu hadis saja ternyata. Hadis berikutnya tentang nahi munkar insyaallah, amar ma'ruf nahi munkar insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.